이벤트는 화끈해야지. 내가 너 같은 처맞고 피똥이나 싸지 마라. 하이스. Setelah Dongju bertarung habis-habisan melawan anak buah geng kelinci emas, kini ia harus menghadapi kelinci perak dan sang bos, Sanggon. Keduanya terkejut melihat Dongju masih hidup. Namun, sebelum Dongju berhasil melumpuhkan sang pemimpin geng, tiba-tiba dari belakang datang anak buah lainnya yang memukulnya. Akibatnya, tubuh Dongju terciprat Cat. Meski begitu, Dongju dengan berani melawan mereka semua dan melemparkan Cat ke arah mereka. Dalam pertempuran itu, Dongju berhasil melumpuhkan Sanggon hingga gigi emasnya terlepas. Sementara beberapa anggota geng lainnya melarikan diri. Tak lama kemudian, bantuan polisi datang dan langsung memborgol para preman yang tersisa. Kini, pihak kepolisian pun harus mengakui kemampuan Dongju. Terlepas dari apakah dia dulunya pernah menggunakan obat doping atau tidak, pasti ada alasan mengapa ia bisa memenangkan medali emas. Sementara itu, bantuan polisi juga tiba di lokasi Jong Hyun dan Jae Hyun. Di sana, Jae Hyun meminjam salah satu mobil polisi dan mengendarainya menuju rumah Hana. Sesampainya di rumah Hana, ia melihat beberapa preman sudah tergeletak. Ia langsung bertanya tentang keadaan Hana. Namun, sebelum Hana sempat menjawab, ia menembakkan senjatanya ke arah seorang preman yang membawa kapak dan hendak menyerang Jae Hyun dari belakang. Hana menenangkannya, memastikan bahwa ia tidak membunuh para preman tersebut. Ia hanya menggunakan peluru Cat. Di kantor polisi, Dongju sedang mandi untuk membersihkan Cat yang menempel di tubuhnya. Sementara itu, di luar, para wartawan sudah menunggu dan membanjiri polisi dengan pertanyaan tentang bagaimana 4 polisi yang merupakan mantan atlet itu bisa mengalahkan geng preman paling menakutkan di Korea. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian setempat berencana melakukan patroli selama 24 jam penuh. Geng ular dan tikus memang sangat berbahaya, bahkan berani menargetkan polisi. Mansik memberitahu Jong Hyun bahwa geng tersebut berkaitan dengan kasus tabrak lari yang sedang ditangani oleh Dongju. Lee Jin-soo sebelumnya sempat melaporkan penyelundupan oleh geng kelinci emas, namun ia kemudian tewas dalam kecelakaan tabrak lari. Bahkan, ada seseorang yang mengancam polisi dengan pisau hanya untuk mencuri dokumen sebelum melarikan diri. Mansik menduga bahwa dokumen itulah penyebab kekacauan ini. Jong Hyun mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa bahwa para preman yang ditangkap hanyalah kaki tangan biasa, dan tampaknya mereka tidak tahu apa-apa. Kebenaran mungkin akan terungkap ketika polisi berhasil menangkap para pelaku utama yang melarikan diri. Karena situasi yang masih berbahaya, Dongju memutuskan untuk mengantar Hana pulang. Namun, Hana menolak dan memintanya untuk tidak mengikutinya. Ia merasa bahwa yang berbahaya bukanlah lingkungan sekitarnya, melainkan Dongju sendiri. Dongju pun menjelaskan bahwa ia mengantar Hana dengan tulus dan bahkan bersedia membantu membereskan rumahnya yang mungkin berantakan. Tapi Hana tetap keberatan dan meminta Dongju untuk pergi serta mengubur perasaannya terhadap dirinya. Akhirnya, Dongju pergi dan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sahabatnya, Gyeong-il, yang tampak kesulitan berjalan. Dongju menawarkan bantuan, tapi ditolak. Sesampainya di rumah, mereka makan malam bersama ibu Gyeong-il. Tampaknya Gyeong-il sedang sakit secara fisik. Hal itu terlihat saat Dongju memintanya menggunakan alat yang ia belikan untuk merelaksasi otot, tapi Gyeong-il menolak, hingga ibunya memukul kepalanya karena kesal. Meski begitu, mereka tidur di kamar yang sama seperti saudara. Dongju lalu menasihati Gyeong-il agar tidak bekerja dengan Oh Jong-gu dan tetap menjadi anak yang baik bagi ibunya. Menurutnya, Oh Jong-gu bukanlah orang baik. Namun, Gyeong-il menjawab bahwa sudah terlambat baginya untuk menjadi orang baik dan meminta Dongju untuk tidak mencampuri hidupnya. Tak lama, ponsel Gyeong-il berbunyi menerima sebuah pesan, dan ia langsung pergi. Dongju mencurigai bahwa pesan itu berasal dari Oh Jong-gu. Keesokan harinya, polisi menonton berita di TV tentang komisaris polisi Spanyol yang meluncurkan tim investigasi kriminal khusus dan memperkenalkan peralatan taktis baru. Di sana, Kapten Mansik meminta semua anggota polisi untuk berhenti bermain-main dan bersiap untuk menginterogasi kelinci emas karena dia sudah keluar dari rumah sakit. Mansik meminta Hana menangani kasus tabrak lari dan memeriksa barang bukti. Jae Hong ditugaskan untuk membuat bea cukai Insung bekerja sama dalam penyelidikan, sementara Dongju diminta untuk mengawal mereka. Dongju dan Mansik pun menginterogasi Sanggon, pemimpin geng kelinci emas. Dongju menunjukkan beberapa foto mobil dan bertanya siapa yang membelinya. Namun,
Sanggon hanya diam dan menggeleng. Dongju kemudian memperhatikan jam tangan Sanggon yang mirip dengan jam tangan pengemudi yang menabraknya semalam. Sanggon mengaku bahwa jam itu dibelinya sendiri. Tiba-tiba, anak buah Daeyong datang dan membawa Sanggon serta dokumen hasil penyelidikan mereka. Tentu saja, Mansik memprotes karena mereka sedang dalam proses interogasi. Daeyong mengatakan bahwa ia membawa Sanggon atas perintah komisaris polisi. Sementara itu, sang komisaris sedang sibuk menunjukkan rompi anti peluru baru kepada media. Dalam acara tersebut, Hana menjadi model penembak untuk mendemonstrasikan efektivitas rompi tersebut. Ia berhasil menjatuhkan semua target, tetapi sang komisaris tidak puas. Ia meminta Hana menembak target tepat di bagian dada. Karena perintahnya tidak jelas, Hana malah menembak langsung ke dada sang komisaris sendiri. Komisaris pun pingsan, membuat suasana menjadi ricuh. Untungnya, ia tidak mengalami luka serius dan langsung dirawat di ruangan sebelah. Dengan marah, komisaris memerintahkan agar Hana segera dipecat. Namun, Jong Hyun menyarankan agar keputusan itu ditunda, karena peristiwa tersebut disiarkan langsung ke publik, dan memecat Hana saat itu hanya akan memperburuk opini masyarakat. Akhirnya, sang komisaris mengikuti saran itu dan mengumumkan kepada publik bahwa insiden tersebut adalah bagian dari simulasi untuk menguji efektivitas rompi anti peluru. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan surat pengunduran diri dari Hana. Kini ia sibuk berlatih menembak di lapangan. Jong Hyun mendatanginya dan memuji sikap tenangnya, meski tengah menghadapi masalah besar. Ia mengingatkan Hana bahwa meskipun ia menembak komisaris, tetap saja ada konsekuensi yang akan ia hadapi. Namun Hana tampak tak peduli dan berkata bahwa ia siap menerima apapun yang terjadi. Jong Hyun kemudian memintanya menunda pengunduran dirinya setidaknya sampai ia berhasil menangkap orang yang telah membobol rumahnya. Ia khawatir Hana masih dalam bahaya dan akan lebih aman sebagai polisi daripada warga sipil. Saat dalam perjalanan pulang, Hana bertemu Dongju. Dongju juga meminta Hana untuk tidak mengundurkan diri. Menurutnya, secara teknis Hana tidak melakukan kesalahan. Tapi Hana menjawab bahwa itu bukan urusan Dongju. Soal ia mundur atau tidak, itu adalah pilihannya sendiri. Dongju merasa perlu menghentikannya karena masih ada perasaan cinta yang belum bisa ia buang. Ia masih berharap Hana kembali padanya. Namun Hana menolak tegas. Ia meminta Dongju berhenti mencintainya karena ia bukan wanita yang mudah. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mencintai Dongju lagi. Dengan hati yang terluka, Dongju pun pergi. Sementara itu, Daeyong membawa anggota geng kelinci emas ke suatu tempat dan menunjukkan kepada media barang-barang yang disita polisi saat penggerebekan. Di tempat lain, Kapten Mansik menerima informasi bahwa sekelompok orang menyusup ke apartemen Cina, dan di antara mereka terdapat pelaku yang membobol rumah Hana. Mansik, Dongju, dan Jae-hong segera bergegas ke lokasi. Di sana mereka bertemu dengan Jong Hyun, yang mengatakan bahwa menurut informasi, 8 orang bersembunyi di gedung belakang. Tim patroli akan mengepung dari gerbang, sementara Jong Hyun dan Jae-hong menyusup dari kiri, dan Mansik serta Dongju masuk dari dalam. Di dalam gedung, mereka menemukan beberapa orang bersembunyi. Salah satu dari mereka, bernama Chun Bae, sedang menelepon dan mengatakan bahwa ia memegang dokumen penting. Jong Hyun menemukannya dan hendak menangkapnya dengan tuduhan perampokan dan pelanggaran hukum. Namun Chun Bae melawan dan menusukkan batang besi ke dada Jong Hyun dan Mansik sebelum kabur. Mansik mengalami luka parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena jalanan macet, Dongju terpaksa mendorongnya menggunakan troli menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mansik merasa berutang budi pada Dongju dan meminta suster memberikan suntikan vitamin untuk memulihkan tenaganya. Sementara itu, Gyeong-il disiksa oleh Jonggu hingga tubuhnya penuh darah karena gagal melaksanakan tugas yang diberikan. Ternyata, Gyeong-il diminta untuk mengaku sebagai pelaku tabrak lari, padahal ia sama sekali tidak melakukannya. Seorang pria dari pihak Bea Cukai datang ke tempat itu, dan semakin jelas bahwa Gyeong-il hanya dijadikan kambing hitam dalam konspirasi besar ini. Sementara itu, Chun Bae bertemu dengan para pemimpin geng lainnya. Di sana, ia menyerahkan dokumen yang dibawanya. Namun, bukannya dibayar, Chun Bae justru ditusuk oleh salah satu anggota geng. Ia terjatuh dan ditinggalkan begitu saja. Di markas polisi Uir, Dongju mendapat kabar dari rekannya bahwa pelaku tabrak lari telah menyerahkan diri. Ia pun segera pergi untuk menemui pelaku. Namun, alangkah terkejutnya Dongju saat mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Gyeong-il, temannya sendiri. Dalam pertemuan itu, Gyeong-il hanya memohon agar Dongju tidak memberitahukan hal ini pada ibunya. Dongju yang curiga langsung mengejar Gyeong-il. Ia yakin temannya itu hanya dijebak oleh Jonggu. Padahal sebelumnya, Dongju sudah memperingatkan Gyeong-il agar menjauhi Jonggu karena pria itu akan menghancurkannya.
Namun, Gyeong-il terlihat pasrah. Ia hanya meminta Dongju untuk tidak ikut campur. Tak terima, Dongju mendatangi Jonggu dan memaksanya masuk ke sebuah ruangan. Ia menuduh Jonggu telah menjebak Gyeong-il. Tapi Jonggu dengan tenang menyangkal. Ia berkata bahwa Gyeong-il memang bersalah, dan dirinya hanya membantu menyelesaikan masalah tersebut. Perdebatan pun memanas hingga akhirnya terjadi perkelahian antara mereka. Untungnya, Jae-hong segera datang dan melerai keduanya. Beberapa hari kemudian, pemakaman Jin-soo diadakan. Dongju dan rekan-rekannya menghadiri upacara itu. Di sana, Dongju melihat seorang pria mengenakan jam tangan yang mirip dengan milik pelaku tabrak lari yang dulu menabraknya. Ia segera mengejar pria tersebut, namun kehilangan jejak. Tak menyerah, Dongju memeriksa daftar kehadiran pelayat dan menemukan nama pria itu. Ia bekerja di bagian bea cukai. Dongju pun segera menuju kantor bea cukai dan meminta para pegawai yang memakai jam tangan untuk memerankan adegan sebagai sopir secara bergantian. Tidak lama kemudian, ia berhasil mengenali gerak-gerik seseorang yang mencurigakan. Dongju yakin, pria itulah pelaku tabrak lari yang selama ini ia cari. 이 뺑소니 새끼.